Gemini, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung ini dia. Set, ada energi dari berikutnya ada, kemudian ada di situ, dan berikutnya ada di situ ya. Oke, Gemini. Kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke, gini ya. Nah, jadi mari lihat gini ya. Kamu demennya kamu sama dia ini tuh nampaknya ya tidak kamu tutup-tutupi. Inginnya kamu dengan dia ya, maunya kamu untuk memiliki dia, harapannya kamu untuk dimiliki oleh dia. Ini tuh mari lihat kamu belak-belakan ya. Secara kalian Gemini kan. Gemini itu ya kalau memang pengen sesuatu ya, ingin seperti kayak gimana, itu tuh pasti akan diusahakan ya dengan sungguh-sungguh gitu lah. Dan kamu pendekatannya kepada dia juga mari lihat bukan kayak pendekatan gerilya ya. main gaya ini, gaya Eropa gitu ya, main depan gitu loh, terang-terangan belak-belakan gitu. Kamu bilang kamu suka sama dia, kamu bilang kamu seneng sama dia gitu ya, atau ya dari sikapnya kamu itu udah berusaha ya kamu tunjukin sama dia bahwa memang kamu ada minat, ada niat gitu loh untuk bersama dengan si pasangannya kamu ini. Nah seperti itu ya. Kamu nggak malu-malu kamu gitu loh. Walaupun kamu ini tuh cewek ya gitu, tapi kamu bisa ya bergaya dengan energi maskulinnya kamu gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa hal yang kamu bisa men-challenge dirinya kamu. Jadi kesannya kok kamu agak sedikit nekat gitu loh ya, agak lebih berani kamu daripada kamu yang biasanya. Nah seperti itu ya, lebih berani. Jadi misalnya begini, oke lah selama ini mungkin kamu pakai prinsip ya aku kan cewek, berarti aku ini yang harus dikejar gitu ya, nggak boleh lah chatting duluan, nggak boleh nelfon duluan. Tapi dengan si dia kamu kok kayak udah aku telepon aja gitu ya, walaupun kayak ada sedikit tidak nyaman di dalam dirinya kamu, tapi kamu nekat aja duluan nelfon dia gitu ya, duluan chatting dia. Nah seperti itu ya, kalau kamu yang tadinya punya prinsip untuk seperti gambaran wanita Asia gitu ya. Nah di sana intinya kayak dia harus paham gitu apa sih maksudnya kamu bersama dengan dia, harus paham gitu. Ini adalah upayanya kamu untuk men-trigger. Andaikan pun misal nih, kamu tahu dia belum cinta kamu, dia belum punya chemistry dengan kamu, dia belum tertarik sama kamu, tapi kok bisa ya justru hal itu tuh menjadi tantangan ya untuk kamu taklukkan gitu loh. Aku akan bikin kamu ada chemistry-nya ke aku akan bikin kamu naksir sama aku akan bikin kamu cinta, sayang ya, mau dengan aku akan bikin kamu bertekuk lutut ke aku gitu. Beberapa di antara kalian gitu ya, aku akan bikin kamu kelepek-kelepek betul, aku akan bikin kamu tergila-gila. Nah itu ya, bahkan untuk level tingginya itu tergila-gila, aku akan bikin kamu tergila-gila sama aku gitu loh ya. Aku sekarang sekarang aku yang satu, aku sedang bertepuk sebelah tangan ya. Sekarang aku memang lagi dalam kondisi bertepuk sebelah tangan, akunya mau, kamunya kagak. Tapi kita lihat setelah ini, kita lihat gitu ya,
rasa inginnya aku untuk dengan kamu akan lebih besar terjadi ya dari kamunya ke aku. Nah, bahkan kayak gitu ya, kamu tantang dirinya kamu sendiri gitu loh untuk membolak-balikkan keadaan. Nah di situ ya, karena kamu itu kan kayak nggak juga mau berfantasi, berhalusinasi ya, pura-puranya gitu. Kamu membohongi diri, oh aku mau sama dia, dia juga mau sama aku kok. Ya, enggak. Kamu kan nggak mau bohongi dirinya kamu. Oke, nggak apa-apa. Dia belum bisa terima aku, nggak apa-apa. Aku bikin dia biar bisa terima aku gitu. Kamunya, mari lihat. Ya, karena juga gini, memang sikapnya kamu yang demikian. Ini tuh bukan dalam artian aku mau taklukkan kamu. Artiannya di situ adalah hanya ego semata ya. Ego yang mau tunjukin powernya kamu kayak gimana. Kalau kamu bisa memiliki dia, bukannya sudah dapat buang gitu. Enggak, ya memang kalau udah dapat ya ini dimiliki untuk kalau bisa ya mah selama-lamanya kan gitu ya. Ada itikat baik di situ. Aku mau bikin dia cinta sama aku supaya dalam hubungan kalian ada dua orang yang saling mencinta kan gitu. Di sana ya, bukan hanya dia aja yang cinta kamu juga ya berkenan untuk mencintai dia gitu loh. Jadi ini tuh bukan kayak keinginan ego yang egois gitu. Kamu bukan mau jadikan dia sebagai ajang olahraga mental emosionalnya kamu gitu ya, enggak ya. Jadi mau menaklukkan dia ya supaya hubungan ini tuh bisa terjalin ya, bisa bertumbuh, bisa berkembang. Nah gitu. Pokoknya dia muatannya adalah harapan-harapan positif di sini, ya, atau niatan-niatan positif di sini. Nah gitu. Jadi ya mungkin karena kamu juga sadar ya, maksud tujuannya kamu ya positif sama dia. Aku kejar dia bukan hanya mau dimain-mainin ya, cuman mau diicip-icip, kenikmatan dari sisi seksual dan sebagainya, bukan. Gitu ya. Jadi berangkat dari niatan positif, mari lihat ini bisa juga menjadi booster energi ya, rasa percaya dirinya kamu gitu loh. Ya, karena kamu tidak sedang melakukan kejahatan di sini. Nah, begitu. Tapi ya memang kalau dilihat dari energi pasangannya kamu, ya kamu juga tahu lah kayak kata Mari tadi. Orang ini nampaknya masih nolak. Gitu ya. Dia masih belum membiarkan kamu lebih dekat lagi kepada dia. Gitu loh, ya. Atau setidaknya kalau gini. Kan kalian ini kan ada interaksi baiknya kan. Nah, kalau interaksi baik itu tetapnya tuh dia mau ya, tetap bagus dia interaksinya sama kamu seperti bagaimana biasanya. Hanya saja kalau untuk urusan cinta-cintaan, mari lihat dia masih belum mau. Masih belum mau ini kalau untuk urusan cinta-cintaan. Gitu ya. Gini. Untuk beberapa, kenapa alasannya Cici Mari kan pasti gitu kan pertanyaannya. Untuk beberapa nampaknya gini. Tidak semua ya, hanya beberapa aja. Apakah kamu sedang menargetkan pasangannya orang? Kamu sedang menargetkan ini tuh pacarnya orang ya, atau suaminya orang, atau istrinya orang. Kalau kamu sedang menargetkan orang yang sudah punya pasangan, sudah pasti ya, kalau untuk komitmen dan kesetiaannya dia, sudah dia berikan itu ke pasangannya dia yang di sana. Gitu loh. Jadi kalau mau untuk melangkah lebih jauh lagi dengan kamu, dia bilang nggak akan mungkin. Kalau dia ini seorang suami, dia bilang, aku ini loh udah suami orang, aku ini udah istrinya orang, anakku udah banyak di sana gitu. Ya, dan mari lihat ini orang tipe setia, nggak bisa dia kalau kemudian menghancurkan hubungannya dia dengan pasangan dia yang di sana karena memilih bersama dengan kamu. Mari lihat itu nggak akan mungkin terjadi, nggak akan mungkin, gitu loh, ya. Makanya kalau untuk lebih jauh kepada kamu, mari lihat nggak akan bisa. Dan dia nih nggak akan nge-PHP-in kamu. Itu ya. Padahal ini orang lempeng-lempeng aja nih. Ini orang jujur-jujur aja nih. Nanti dia tuh bisa itu akan bilang sama kamu,
kamu jangan dengan aku, gitu loh. Kalau mau untuk urusan cinta-cintaan, kamu dengan yang lain aja ya, gitu dia tuh. Dia nggak akan nge-PHP-in, memberikan janji-janji palsu gitu sama kamu, enggak. Oh kamu butuh pasangan asmara, aku nggak bisa nih, gitu ya. Makanya dia bisa ini tuh agak keras ya sama kamu ya. Tapi maksudnya dia kerasnya ini tuh sama kamu, atau belak-belakan lah katakan gitu ya. Ini tuh untuk melempengkan jalannya kamu gitu loh. Biar kamu merasa yakin dan pasti ya, untuk melabuhkan hatinya kamu pada orang lain saja. Jangan kamu tunggu-tunggu dia, jangan kamu nanti-nanti dia, nggak usah kamu usahain dengan dia. Kayak gimana pun kamu nggak akan bisa dapetin dia, gitu loh. Daripada kamu buang waktu, buang tenaga, kemudian kamu kecewa, mendingan mulai dari sekarang, kamunya mengambil langkah ya, berpindah dari punya harapan ke dia, jadi punya harapan ke yang lain saja. Nah, seperti itu, mari lihat ya. Nah, kalau dia ini ternyata sudah menjadi suaminya kamu atau menjadi istrinya kamu, memang kok kayaknya ada ya kejanggalan dari si pasangannya kamu ini tuh, ada perasaan janggalnya dia nih sama kamu. Ada memang, mari lihat ya, kalau dia dulu jadi suaminya kamu atau istrinya kamu. Jadi gini, satu sisi dia sadar ini bahwa dia adalah suamimu, dia adalah istrimu, kamu adalah istrinya dia, suaminya dia, sadar dia gitu. Namun dalam bentuk interaksi antara kalian berdua, memang ini kayak masih belum nyambung gitu. Apakah hubungan kalian masih baru-baru nih bos? Katakan baru-barunya ini tuh kalian baru-baru married, let's say kayak belum cukup 5 tahun gitu ya, masih kurang dari 5 tahun gitu, belum lebih dari 5 tahun, masih di bawah 5 tahun. Kadang-kadang gini tuh, apalagi kalau pacarannya nggak lama ya, kalau pacarannya nggak lama, entah ini tuh sebab karena perjodohan kah, atau nekat aja kemarin hari mau married gitu ya. Jadi kemudian pembelajaran untuk nyambung ya, si dianya ini untuk belajar untuk nyambung dengan kamu, ternyata dia butuh waktu gitu, berproses dianya. Nggak bisa dia kayak seinstan dianya married sama kamu, memutuskan untuk melamar kamu atau menerima lamarannya kamu. Ternyata baru di situ dia butuh waktu di sana ya, penyesuaian dirinya dia kepada kamu gitu ya, di sana. Nah ya sama aja sih sesungguhnya kalau dengan pacaran, sama aja gitu. Pokoknya kalau dianya ini bukannya pasangan orang ya, bener-bener dianya ini adalah pacarnya kamu ya, bener-bener dia ini tuh adalah pasangan rumah tangganya kamu ya, dia seperti ini sikapnya, ini tuh hanya karena butuh penyesuaian saja, tidak lebih. Bukan karena ada isu-isu kayak gimana-gimana, enggak gitu ya. Ini pun pacarnya yang 1 jumpa 1 ya. Nah di situ untuk bisa cocok aja, untuk bisa paham mengerti kamu ya, untuk bersikap cocok, untuk merespon dirimu, hanya itu aja nih, hanya itu aja. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, bukan karena dia nggak sayang sama kamu, bukan di situ ya. Nah untuk beberapa memang begini, ini tuh kebetulan aja ya, kebetulan aja fasenya lagi kayak gini. Ini tuh tentu saja hubungan yang sudah lewat dari 5 tahun ya. Ini tuh hanya kayak model gimmick-gimmick dalam hubungan gitu loh. Biasa kan, semacam ada ngambek-ngambeknya ya, semacam ada konflik-konfliknya. Tapi ini tuh hanya warna saja gitu loh. Ini bukan big deal lah. Maksudnya big deal dalam artian ini satu hal yang berbahaya gitu ya untuk hubungan kalian ke depannya, ya enggak gitu ya.
Jangan-jangan memang kalian ada bertengkarnya. Ya namanya wajar kan, orang mah yang sudah belasan tahun, udah puluhan tahun. Kalau cerita tengkar adanya itu. Namanya kita masih manusia kan. Kita masih punya ego pribadi kan gitu ya. Nah ego jumpa ego meledak kan gitu. Nah tetapi yang ianya ya, kamu mau nih bermurah hati gitu loh untuk menyelesaikan supaya kayak gimana caranya konflik yang sempat terjadi dalam relationship kalian segera untuk selesai gitu. Oh dia marah sama aku, baik, aku akan bikin dia memaafkan aku misalnya gitu ya. Oh dia kesel, oke, keselnya dia ini tuh harus selesai ya. Setidaknya di situ tuh kelihatan besar lah itikat baiknya kamu gitu loh, nggak mau memperpanjang suasana yang tidak nyaman gitu. Kamu bisa aja kalau ini hubungan kalian memang hanya sebatas berada di dalam konflik, pertengkaran, kamu bisa aja memang masih tetap membiarkan dirimu meledak meletup ya, bertengkar, melanjutkan pertengkaran ini dengan dia, bisa aja. Tapi kemudian kamu bisa, ngapain juga ya, nggak enak lah satu rumah, namanya dia bapaknya anak-anak aku, emaknya anak-anak aku, ngapain sih ribut terus kan gitu kamu kan. Tahu kamu bahwa damai itu tuh lebih bagus daripada tawuran. Nggak juga bisa kamu nikmati model tawuran kayak gimana ya. Nah, terutama kalau usianya kalian sudah nggak bisa lagi dikatakan muda-muda ya gitu. Ya, kamu nggak nikmati itu loh. Iya kemarin kok kayaknya ego ini tuh meledak gitu. Tapi kemudian kamu tahu ego ini meledak meletup ini tuh harus dikendalikan, nggak bisa ini dibiarkan begini terus. Nah seperti itu. Jadi ya dia pun kalau lagi bertengkar sama kamu, ketika kamu berusaha ya melakukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pertengkaran ini, mari lihat dia pun mau nggak mau ya akhirnya ngikutlah sama kamu gitu loh. Oh kamu udah nggak mau bertengkar, ya udah dah. Tapi kayak nyindir sedikit masih mau juga nih, kayak atau agak-agak jual-jual mahal sama kamu masih mau. Mari nampak kamu lebih cepet ya game ini meredakan dirinya kamu ya, meredakan yang negatif-negatif dalam dirinya kamu bisa cepet gitu. Kalau si dia masih ada itu kayak agak-agak drama-dramanya, mau dia gitu loh. Mungkin dia melakukan tindakan demikian supaya ngasih pelajaran sama kamu. Kamu jangan marah-marah misalnya ya. Kamu selalulah sebelum ngamuk mendingan kamu tenangin diri dulu biar kamu nggak repot ngambil hatinya dia gitu loh. Bukan mau memperpanjang atau memperkeruh keadaan dianya, enggak. Tapi dia juga yang kayak gitu tadi ada maksud baiknya dia gitu. Nanti kalau dia buru-buru sikapnya hangat mesra lagi sama kamu, nanti kamu ngulang-ngulang lagi nih gitu loh. Kamu ngulang-ngulang lagi ya, lepas kendalinya kamu ke dia gitu. Jadi semacam dia mau memastikan bahwa ini adalah pertengkaran terakhir kali untuk di topik yang apalah kemarin topiknya kalian, kenapa kalian agaknya ribut gitu. Ini adalah terakhir kali. Nah itu bisa maksudnya dia. Jadi dia bisa agak masih dingin-dingin nanti ya laku sikapnya dia ke kamu. Tapi itu tuh hanya acting aja. Kalau hatinya dia mah samalah seperti hatinya kamu ya. Maunya itu ya damai-damai. Maunya dia tuh ya baik-baik gitu. Kalau kayak ini tuh sudah suami istri ya, atau sudah pacaran dalam jangka waktu yang panjang, mari lihat, pokoknya ini asalkan jangan pasangannya orang ya. Sebenarnya itu cintanya dia ke kamu ini tuh besar ya. Ya terutama lah kalau kalian ini suami istri. Mari bilang sih kalian berdua saling mencintainya nih, saling menyayanginya ini, gitu loh. Jadi ini tuh hubungan kalian akan langgeng ini, gitu ya. Nah, akan langgeng karena kalaupun ada pertengkaran tapi tetap masih sadar gitu loh bahwa pertengkaran ini tuh harus selesai. Pertengkaran ini tuh enggak boleh dibiarkan berlarut lama gitu.
ya. Sayang-sayangan lebih oke daripada saling bermuka masam. Seperti itu, ya. Jadi belakangan hari berarti nih ya, sebelum masuk tanggal 14 kalian ada ribut-ributnya, dan penyelesaian ribut-ributnya ini tuh tuntas ya, akan terjadi di rentang 14 hingga 21 gitu. Butuh masa, butuh waktu. Tapi ingat, kalau ini tuh kamu sedang main-main ya sama pasangannya orang, alangkah baiknya ya kalau kamu nggak usah ngeganggu hidupnya dia, nggak usah lah ganggu pasangannya orang. Masih banyak kok pria-pria bagus-bagus ya di muka bumi ini, masih banyak lah wanita-wanita yang oke-oke di muka bumi ini. Kamu mendingan, walaupun kamu tertantang, tapi tertantang lah untuk dapetin yang single aja. Seperti itu ya. Nanti juga kamu bisa kayak kecewa karena ini orang dia setia sama pasangannya dia yang di sana. Begitu. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, berikut ada Leo, kemudian ada Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, kemudian ada energi dari Gemini, hadir energi dari Aquarius, kemudian energi dari Taurus hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.